Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman dari kelas IF 1207 dan saya akan menjelaskan tentang base data. Apa itu base data? Base data atau database adalah kumpulan data terorganisir yang saling terkait secara logis dan digunakan untuk menyimpan serta mengelola informasi. Sederhananya, database itu seperti perpustakaan, dan di perpustakaan itu ada banyak rak, dan di dalam rak itu ada banyak buku. Jika database berarti ada banyak tabel, dan di dalam tabel ada banyak data, seperti itu. Komponennya ada data, yaitu fakta atau informasi suatu objek atau kejadian, kemudian informasi, yaitu adalah data yang telah diproses, kemudian metadata yang mendeskripsikan karakteristik serta konteks, DBMS yaitu perangkat lunak untuk mengelola base data, dan terakhir adalah SQL, yaitu bahasa untuk berinteraksi dengan base data. Contohnya seperti di sini. Dahulu kala sebelum ada database, banyak perusahaan dan organisasi yang menggunakan pemrosesan secara tradisional seperti Excel atau mungkin sekedar dokumen biasa. Tapi itu memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan program data, kemudian beresiko adanya duplikasi data atau redundansi, kemudian bisa juga menyebabkan inkonsistensi data, kemudian sulitnya berbagi data, kemudian waktu pengembangan yang lama, hingga pemeliharaan program yang berlebihan. Contohnya seperti jika ada perubahan struktur file, maka semua program yang mengakses file tersebut harus diperbarui. Biasanya jika ada banyak file tetapi isinya mirip, atau mungkin hampir sama. Akhirnya, banyak organisasi dan perusahaan yang berpindah ke database karena kelebihannya. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi data, yang kedua meningkatkan konsistensi data, yang ketiga kemudahan berbagi data, yang keempat meningkatkan keamanan data karena DBMS memiliki fitur keamanan seperti hak akses, enkripsi, hingga otorisasi. Kemudian mempercepat pekerjaan, kemudian standarisasi data, dan kemudahan backup dan recovery. Berbicara tentang redundansi data, di sini saya sudah membuat tabel, contohnya ini saya membuat di HDSQL, tabel seperti perpustakaan, kemudian di sini sudah ada ID 4, dan saya mencoba untuk membuat data baru dengan ID 4, kemudian saya mendapat notifikasi bahwa saya tidak bisa membuatnya, karena ID 4 sudah ada. Ini adalah bukti kelebihan database, yaitu mencegah duplikasi data. Kemudian di samping kelebihan, pasti ada juga risikonya. Yang pertama yaitu ketergantungan database, karena jika sistem yang bergantung padanya terhenti, maka semuanya juga terhenti. Kemudian kompleksitas administrasi karena memerlukan administrator yang handal, serta jangan lupa dengan salary-nya. Kemudian biaya implementasi yang tinggi, konversi dari sistem lama, yaitu biasanya membutuhkan waktu dan biaya. Kemudian kerentanan terhadap serangan seperti pertasan jika tidak dijaga dengan baik, kemudian contohnya seperti SQL injection dan lain-lain. Dan terakhir, database memiliki life cycle, mulai dari perencanaan atau planning, yaitu jika diibaratkan seperti saya memiliki perusahaan dan saya bertemu dengan klien, maka saya akan merencanakan bagaimana kebutuhan dan tujuan klien. Dari situ kita bisa mulai ke proses analisis. Apa saja yang dibutuhkan, kemudian menentukan informasi yang harus disimpan. Seperti ini disebut dengan requirement analysis. Kemudian jika sudah mendapatkan hasil analisisnya, masuk ke tahap perancangan, yaitu database design, mulai membuat ERD, kemudian menentukan struktur data, struktur tabel, dan memilih model database. Kemudian jika sudah, tinggal diimplementasikan, mulai membuat tabel, kemudian menulis query, dan lain-lain. Jika sudah, masuk ke pengujian atau testing, yaitu memeriksa apakah database terfungsi dengan baik, kemudian apakah performanya sudah aman, dan juga jangan lupa dengan security-nya. Kemudian jika semua sudah, kita tinggal melakukan pemeliharaan atau maintenance dan monitoring, yaitu memantau dan memperbarui agar kinerjanya tetap optimal. Jadi itu dia database dari saya. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.